Dukung terus channel ini dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Jika ada kesalahan pada gambar, harap dimaklumi. Karena alur cerita novel dan komik sedikit berbeda. Ding! Mantranya sudah dinonaktifkan. Tolong persiapkan dirimu. Segera setelah sistem berbunyi, retakan di sepanjang pintu batu mulai berlipat ganda secara eksponensial dan hampir tampak seperti dipenuhi sarang laba-laba. Suke kemudian mengambil keyboard elektronik dari inventaris sistemnya dan memastikan bahwa itu memiliki fungsi pencampuran audio. Dia kemudian mengangkatnya dan menghadap pintu batu. Beberapa roh yang bersembunyi di belakangnya semuanya bingung. Apa yang sedang terjadi? Apa yang senior ini coba lakukan? Apakah benda yang tampak aneh itu begitu kuat sebagai senjata? Ledakan. Tepat pada titik ini, makam yang telah disegel tertutup oleh mantra mulai mengungkapkan apa yang ada di dalamnya. Beberapa balok batu yang melapisi pintu mulai berjatuhan menjadi gumpalan puing dan debu. Segera setelah itu, beberapa bayangan hitam besar dengan aura besar menyelimuti sekelilingnya. Mengaum. Beberapa bayangan hitam memberikan raungan yang menakutkan dan mengirimkan tekanan yang menghancurkan, menyebabkan seluruh makam bergetar hebat. Beberapa roh yang bersembunyi di sudut sangat ketakutan oleh raungan ini sehingga mereka berteriak ketakutan saat mereka berpencar dan menghancurkan kelompok mereka. Kita ditakdirkan, roh-roh jahat ini telah dilepaskan? Senior, lari, jika kamu tidak akan melarikan diri, kami akan melarikan diri dulu. Sampai jumpa senior, Kim Fatih 2+1 berteriak ketika dia mulai pergi bersama teman-temannya. Lagi pula, beberapa roh yang baru saja muncul itu terlalu kuat. Hanya aura mereka yang bisa membunuh. Bahkan sebelum mereka bergerak, jumlah tekanan yang dilepaskan dari mereka terlalu menakutkan. Roh Kaisar Api benar-benar kuat. Mata Suke berbinar. Meskipun dia tidak tahu bagaimana atau mengapa orang-orang ini menjadi roh, mereka mungkin sudah ada selama berabad-abad. Namun, semua roh berusia berabad-abad ini hanyalah sampah dibandingkan dengan bakat musisi bintang 4-nya. Jadi bagaimana jika Anda berada di tahap void refining? Jadi bagaimana jika Anda berada di tahap sintesis formulir? Anda adalah nenek moyang negara api? Haha, kamu masih tidak berguna. Segala sesuatu di bawah langit adalah milikku. Saya Suke, raja yang bertindak keras. Zeng zeng zeng. Suke mengangkat tangannya dan merentangkan jari-jarinya sebelum membantingnya ke keyboard elektronik. Jari-jarinya bergerak dalam hiruk-pikuk, menciptakan melodi. Pada saat berikutnya, dia memadatkan energi di dalam dantiannya, membuka matanya lebar-lebar dan berteriak, episode ke-8 latihan pemanasan sekolah menengah negeri dimulai. Hua 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 zeng 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 zeng. Suara keyboard elektronik, seruling, dan piano terdengar dalam harmoni saat bergema di seluruh makam. Beberapa roh Kaisar Api yang baru saja keluar dari makam mereka berhenti tiba-tiba saat wajah mereka dipenuhi ketakutan. Meskipun yang tersisa dari mereka hanyalah roh, ekspresi dan wajah mereka dapat terlihat dengan sangat jelas saat mereka mempertahankan penampilan mereka sebelum mereka meninggal. Roh Kim Fatih dan yang lainnya telah melarikan diri beberapa ratus meter jauhnya. Ketika mereka mendengar suara ini, mereka semua berhenti ketika mata mereka terbuka lebar karena terkejut dan sangat ketakutan. Mereka tidak bermaksud berhenti dengan sengaja. Hanya saja musik menyebabkan mereka berhenti tanpa sadar. Apa yang terjadi? Apa yang senior lakukan? Kenapa rasanya tubuhku berada di luar kendaliku? Aku merasa seperti menari. Saya juga. Wow. Kim Fatih 2+1 dan para arwah lainnya bingung. Tak satu pun dari mereka bisa mengerti mengapa melodi memiliki efek seperti itu pada mereka, sampai-sampai mereka bahkan tidak bisa mengendalikan diri. Di pintu masuk makam, beberapa roh Kaisar Api tahap pemurnian void membuka mata lebar-lebar. Sepertinya mereka tidak tahu bagaimana berbicara dan hanya bisa membuka mulut seolah-olah mereka telah kehilangan semua ingatan tentang masa lalu mereka. Suke mengabaikan mereka dan terus memainkan alat musiknya dengan penuh semangat. Dia kemudian melihat mereka dan berteriak keras. Siap, ayo, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 2 3 4 5 6 7 8, 3 2 3 4 5 6 7 8, 4 2 3 4 5 6 7 8, latihan peregangan dimulai. 1 2 3 4 5 6 7 8. Tepat pada saat itu, Kim Fatih 2+1 bersama dengan semua rekan rohnya dan roh Kaisar Api semuanya mulai bergerak dengan penuh semangat saat mereka melakukan latihan peregangan senam mereka. Semua gerakan mereka sangat tidak terkoordinasi dan tidak sinkron, namun mereka tidak bisa mengendalikan diri.
Mereka bergerak dan menari dengan aksi yang aneh. Beberapa dari mereka bahkan setengah jongkok dan mulai melakukan gerakan tai chi, sementara yang lain menendang dan meninju udara. Suke menoleh untuk melihat semua orang di sekitarnya saat dia mengamati penglihatannya di sekitar pintu masuk makam. Bahkan roh-roh sintesis bentuk tidak dapat menghindari kendali besar yang dimiliki musik terhadap mereka dan juga melakukan latihan peregangan mereka sendiri. Pada titik ini, Suke sudah lelah berteriak. Oleh karena itu, dia mengaktifkan kemampuan otomatis dari sistem dan membiarkan sistem memanfaatkan kekuatan jiwanya dan terus meneriakkan hitungannya. Segera setelah itu, Suke meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan memasang ekspresi parah di wajahnya. Sebagai master disiplin dan guru kebugaran, dia berjalan melintasi dan mengamati pergerakan beberapa generasi roh Kaisar Api ini. Pemimpin roh Kaisar Api berdiri tepat di dekat pintu makam dan tampak tua. Wajahnya tertunduk dan matanya menunjukkan tatapan ganas saat dia menatap Suke. Seluruh tubuhnya bergetar saat energi yang kuat memancar keluar darinya. Suke telah melihat lukisan lelaki tua ini tergantung di atas dinding Istana Negara Api. Ini adalah ayah dari Kaisar Api saat ini. Apa yang kamu lihat? Apakah kamu percaya bahwa Pangeran Permaisuri ini akan memukulmu? Angkat kakimu lebih tinggi. Lebih tinggi. Dan kamu, tolong jangan berpikir sejenak bahwa aku tidak memperhatikanmu. Kamu adalah kakek dari Kaisar Api saat ini, ya? Cepat, angkat tanganmu lebih tinggi. Jangan malas. Dan kamu di sana, mengapa keterampilan psikomotorikmu sangat buruk? Perhatikan yang lain dan belajar dari mereka. Persetan, bukankah kamu Kaisar Api pertama? Wow, mengesankan. Tahap sintesis bentuk, bisakah kamu melompat dengan benar? Kamu berputar dan berputar seperti ini. Apa yang ingin kamu capai? Kami melakukan pagi kami peregangan pemanasan, bukan tarian tiang, kakak. Yo, siapa itu di sana? Tidak bisakah kamu melompat begitu kuat? Celanamu jatuh. Tarik kembali. Sialan, pria di keluarga kekaisaran ini semua memiliki gen yang sama. Kamu mewarisi penis kecil masing-masing. Sepertinya aku tidak bisa menyalahkan Kaisar Api saat ini karena memiliki naga sekecil itu juga. Persetan, kakak, mengapa kamu bergerak begitu keras seolah-olah kamu sudah terbiasa dengan seluruh rangkaian latihan? Pelan-pelan, kepalamu hampir jatuh. Suke berjalan di samping dan menyaksikan seluruh kelompok Kaisar Api melakukan latihan peregangan saat dia berteriak dan memarahi mereka. Sistem, maukah kamu menerima roh? Aku bisa menjual roh sintesis bentuk untuk 1 miliar poin tindakan sulit. Suke bertanya pada sistem. Sistem menjawab dengan dingin, tidak. 100 juta tindakan poin sulit? Tidak. Persetan, keterampilan tawar-menawarmu tidak buruk. Baiklah kalau begitu, bagaimana dengan 100.000 poin yang sulit? Petik 2 petik 2. Sistem mengabaikannya sepenuhnya dan memilih untuk tidak menjawab. Suke menyadari bahwa sistem tidak akan menerima roh-roh ini untuk apapun dan agak frustrasi. Jika sistem tidak menerimanya, itu berarti mereka benar-benar sampah dan tidak berharga. Sial, sistem bahkan menerima peti mati yang membusuk tetapi tidak akan menerima roh-roh ini. Setelah berpikir beberapa saat, mata Suke berbinar ketika sebuah ide datang kepadanya. Dia sangat gembira ketika dia bertanya pada sistem, bisakah benda-benda ini terkena sinar matahari? Apakah mereka akan mati jika mereka melihat cahaya? Roh-roh ini tetap di sini untuk beberapa alasan dan dengan demikian tidak akan pernah bisa pergi. Sistem menyarankan tuan rumah untuk membeli pagoda jiwa tingkat tinggi untuk membawa mereka keluar jika dia mau. Persetan, Anda mencoba menipu saya untuk menghabiskan lebih banyak. Wajah Suke langsung tenggelam. Pagoda penjara roh kelas tinggi bisa menghabiskan 1000 poin tindakan sulit. Namun, satu pagoda roh dapat berisi beberapa roh. Menyimpannya di dalamnya berarti dia bisa melepaskannya kapan saja dia mau. Ketika Xiao Rou meninggal, Suke telah membeli pagoda jiwa untuk Xiao Rou. Meskipun ini terdengar hampir sama, mereka adalah item yang sangat berbeda. Pagoda jiwa hanya dapat berisi satu roh dan pada saat yang sama, dapat memelihara dan memelihara jiwa di dalamnya. Seiring berjalannya waktu, semangat ini akan menjadi lebih kuat. Pagoda penjara roh berbeda karena itu adalah penjara dan digunakan untuk menyiksa roh. Kondisi di dalam sangat buruk. Ketika Suke harus membeli pagoda jiwa untuk Xiao Rou, dia tidak punya banyak pilihan karena dia baru saja memulai karirnya dan terbatas dalam hal-hal yang sulit.
Oleh karena itu, dia hanya bisa membeli pagoda jiwa untuk menjaga Xiao Rou tetap di dalam dan tidak bisa melakukan apapun untuk sisa penduduk desa yang telah meninggal. Setiap kali Suke memikirkan hal ini, dia menghela nafas dengan penyesalan. Baiklah kalau begitu, ini hanya 1000 poin yang sulit. Saya ingin membeli pagoda penjara roh. Dia kemudian memperoleh pagoda penjara roh yang seukuran telapak tangannya. Seluruh tubuh pagoda berwarna hijau dan terbuat dari perunggu, berisi banyak prasasti kuno. Pada titik ini, Suke hanya memiliki kurang dari 900 poin tindakan sulit dan bahkan berhutang sistem 8000 poin tindakan sulit. Suke telah kembali ke titik awal dengan seberapa banyak poin-poin sulit yang tersisa. Bahkan, dia berada di titik terendah dan merasa seperti dia dalam kemiskinan. Namun, Suke tidak terlalu khawatir tentang ini. Berkonsentrasi dengan keras, dia melihat ke pagoda roh sebelum memindai sekelilingnya. Mengambil keuntungan dari fakta bahwa arwah Kaisar Api ini masih melakukan latihan peregangan dan tidak akan mampu melawan, dia mulai menyedot mereka ke dalam pagoda. Ledakan. Begitu roh diserap ke dalam pagoda, seluruh pagoda akan bergetar hebat. Suke memejamkan matanya dan menggunakan mata pikirannya untuk mengintip ke dalam pagoda dan bisa melihat setiap roh di dalamnya dengan jelas. Masing-masing dari mereka ditahan oleh rantai besi dan tidak bisa melarikan diri atau banyak bergerak. Bagaimanapun, ini adalah pagoda penjara roh kelas tinggi dan dengan demikian memiliki fitur item kelas tinggi. Kim Fati 2+1 dan roh-roh lainnya akhirnya sadar kembali. Mereka dipenuhi dengan kejutan. Senior, tentang apa itu semua? Mengapa kita tidak bisa mengendalikan diri kita sendiri? Dan item itu, apakah itu senjata sihir yang kuat? Tapi aku tidak bisa merasakan kehadiran spiritual yang kuat di dalamnya. Di antara selusin roh, hanya beberapa dari mereka yang mampu berbicara. Meskipun Suke telah mendapatkan beberapa poin lebih sulit dari roh-roh ini, dia agak kesal dengan mereka. Dia kemudian mengerutkan kening dan bertanya, apa? Apakah Anda kecanduan latihan peregangan? Apakah Anda percaya bahwa saya dapat membuat Anda semua menjadi sangat bugar melalui latihan permanen? Petik 2. Beberapa roh semuanya terdiam. Tak satu pun dari mereka yang berani mengganggu Suke setelah melihat kemampuannya. Mereka menyaksikan bagaimana dia berurusan dengan roh Kaisar Api dengan begitu mudah. Oleh karena itu, mereka mulai merasakan ketakutan yang luar biasa terhadap Suke sekali lagi. Suke kemudian mengabaikan mereka saat dia melihat ke dalam makam yang baru saja dikosongkan oleh Kaisar Api. Ini adalah tempat di mana Kaisar Api ini dibaringkan. Itu sangat luas dan beberapa peti mati diatur dengan rapi di dalamnya. Tidak seperti beberapa peti mati sebelumnya yang pernah dilihat Suke yang terbuat dari kayu, peti mati ini terbuat dari emas hitam yang mahal dan berharga. Suke tidak dapat mengetahui kadar emas yang tepat dan dengan demikian memanggil sistem sekali lagi. Sistem, cepat, aku sudah membawakanmu proposal bisnis lagi. Cepat, bawa semua peti mati ini. Berbicara secara logis, ini seharusnya cukup berharga untuk memberiku beberapa poin yang sulit kan? Suke bertanya dengan penuh harap. Ding, berhasil diperoleh. Sistem akan menghadiahi tuan rumah dengan 3000 esensi penempaan senjata. Esens penempaan senjata, aku ingin bertindak sebagai poin yang sulit. Petik 2. Petik 2. Sistem mengabaikan Suke sepenuhnya dan kembali ke keheningan yang dingin. Suke merasakan begitu banyak kemarahan dan kebencian terhadap sistem sekarang, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Bagaimanapun, sistem itu ada di dalam kepalanya. Jika Suke ingin mengalahkannya, dia harus memukul kepalanya sendiri. Suke memikirkannya sebentar dan menyadari bahwa itu tidak sepadan. Jadi, dia berhenti mempertimbangkannya. Begitu sistem memperoleh semua peti mati emas hitam, mayat beberapa generasi Kaisar Api jatuh ke tanah. Setelah dia menyimpan batu itu, Suke kemudian melihat sekeliling, mencari barang-barang menarik lainnya. Ada banyak pil spiritual, senjata, dan buku mantra yang tak terhitung jumlahnya. Dapat diamati bahwa beberapa Kaisar Api ini telah menciptakan mantra ini sebelum mereka meninggal. Jelas, mantra ini sama sekali tidak biasa. Suke memandang mereka dengan santai. Memang, bahkan yang terendah di antara mereka adalah peringkat bumi, tingkat keterampilan tertinggi kedua yang dijual dalam toko sistem. Bahkan ada manual mantra peringkat langit. Itu disebut pedang surga dan memiliki satu zamrud yang tertanam di tengah. Ketika Suke melihat nama buku mantra ini, dia sangat terkejut.
Pedang surga, nama yang begitu kuat dan mengagumkan yang benar-benar terdengar seperti surga itu sendiri. Suke tidak meremehkan kekuatan manual mantra ini. Bagaimanapun, itu adalah peringkat langit dan dengan demikian berarti bahwa kekuatannya tentu saja dibenarkan. Namun, Suke sendiri tidak kekurangan mantra. Karenanya dia hanya meliriknya dengan santai sebelum memasukkannya ke dalam inventaris sistemnya dan memutuskan untuk melihatnya lagi lain kali. Segera setelah itu, dia memperoleh sepasang senjata kelas bintang 4 dan menempatkannya di dalam inventarisnya juga. Motifnya yang sebenarnya untuk hari ini adalah pertama-tama meledakkan makam dan kedua, meledakkan vena naga untuk mengambil ramuan spiritual. Ketika Suke melihat beberapa mayat di tanah, bibirnya tersenyum, energi kaisar, ya? Hehe, mari kita lihat bagaimana saya bisa menghancurkannya. Begitu kata-kata ini diucapkan, Suke melambaikan tangannya dan mengambil belati yang tampak normal. Dia kemudian mulai membuka mulut para kaisar ini. Embusan udara yang terasa seperti kekuatan naga dilepaskan dari mulutnya. Suke buru-buru mengangkat tangannya ke hidung dan menutupinya. Baunya sangat menyengat. Semua ini tidak bisa berbuat apa-apa untuknya, karena dia tidak memiliki darah keluarga kekaisaran di dalam nadinya. Dengan demikian sulit untuk menyimpan energi kaisar ini untuk dirinya sendiri. Kim Fati yang berdiri di samping bersama Kim Fati Tu mengungkapkan ekspresi serakah saat mereka menghirup udara dalam-dalam dan maniak, mencoba menyerap energi kaisar ini. Brengsek, energi kaisar ini lebih bau daripada keledai dan kamu bisa menghirupnya dengan bahagia dan bahagia? Kamu benar-benar berbakat. Begitu Suke mengucapkan kata-kata ini, dia melambaikan belatinya sekali lagi dan mulai membuka mulut kaisar yang tersisa, melepaskan energi kaisar dari mereka. Ini mencegah kaisar api saat ini menggunakannya lagi. Namun, untuk salah satu mayat, mencongkel mulutnya tidak melepaskan energi apapun. Suke agak bingung dengan ini. Karena tidak ada di mulutnya, mari kita coba pantatnya. Suara mendesing. Dalam beberapa saat ragu-ragu, Suke mengangkat dua jari dan menyulap kilatan cahaya dan menembakkannya ke bagian bawah kaisar dan cahaya menembus kaisar dari bawah ke atas. Memang, masih belum ada gerakan, yang berarti tidak ada energi kaisar yang dilepaskan dari mayat ini. Sial, aku hampir lupa. Selama pertarungan besar tadi, kaisar api juga menggunakan beberapa energi kaisar. Dia mungkin mengambilnya dari kaisar api ini? Pada saat yang sama, di istana kekaisaran. Kaisar api duduk di atas reruntuhan istananya yang hancur. Kekuatan kultivasi tambahan yang dia terima untuk sementara mulai menyebar darinya. Tak lama, dia kembali ke tahap transformasi bayi tetapi ekspresinya masih mengerikan dan menakutkan. Laporan. Seorang pengawal kekaisaran berlari untuk menyampaikan kabar kepada kaisar. Yang mulia, sesuatu yang buruk telah terjadi. Seseorang berhasil menggali jalan ke pegunungan makam kekaisaran. Dan orang itu menyebut dirinya sebagai Zhang Qiling dari fraksi ledakan surgawi. Nama panggilannya adalah botol minyak. Begitu kaisar api mendengar ini, dia memuntahkan darah dan luka-lukanya memburuk. Pertama, dia dipukuli dengan kejam oleh Suke sepanjang sore. Segera setelah itu, dia disuruh makan kotoran. Setelah menoleransi kejenakaan Suke, dia siap untuk membalas dendam tetapi Suke telah lolos tanpa hukuman. Sekarang, berita telah tiba bahwa makam kekaisarannya telah digali dan itu dilakukan oleh seseorang dari fraksi ledakan surgawi. Kaisar api telah menerima beberapa kemunduran penting dan semakin terluka dengan setiap pukulan. Dia bahkan tidak mendapatkan kesempatan untuk pulih karena lebih banyak luka menumpuk padanya setiap kali. Menggali makam kekaisaran? Fraksi ledakan surgawi berani menggali makam leluhurku? Apakah ini tindakan Suke atau seseorang yang dikirim oleh Suke? Penglihatan kaisar api menjadi hitam dan dia merasa dirinya hampir pingsan. Dia membuka matanya dengan marah dan memelototi pengawal kekaisaran, menggertakkan giginya saat dia berbicara. Apakah ada yang melihat penampilan penyusup itu? Ini, subjek yang rendah hati ini tidak tahu. Masalah ini dilaporkan oleh Sekte Pegunungan Bergerak. Rupanya, mereka melihatnya sendiri. Selain itu, kami juga bisa merasakan bahwa makam kekaisaran memiliki beberapa gerakan di dalamnya. Pengawal kekaisaran berlutut dan menjawab dengan cemas. Kaisar api sangat marah sehingga dia bahkan tidak bisa berbicara dan niat membunuh terpancar keluar dari tubuhnya. Zixuan dan Flaming Sun Princess telah mendengar berita itu juga dan buru-buru bergegas. Ayah Kaisar, tolong jangan khawatir tentang masalah ini. Siapapun yang memasuki makam kekaisaran kita tidak akan pernah keluar hidup-hidup.
Terlepas dari apakah orang yang menerobos adalah Suke atau bukan, dia tidak akan selamat. Flaming Sun Princess berseru. Hanya setelah mendengar ini Kaisar Api akhirnya tenang. Beberapa detik kemudian, dia menganggukkan kepalanya. Itu benar. Nenek moyang kita membangun makam ini sendiri. Jauh lebih mudah untuk masuk daripada keluar darinya. Setelah bertahun-tahun, ada orang yang berhasil masuk tetapi tidak ada yang berhasil datang keluar. Oleh karena itu, ayah kaisar harus memulihkan diri dan memulihkan diri. Adapun masalah membangun kembali istana, biarkan putrimu yang menanganinya. Baik, Kaisar Api menganggukkan kepalanya dan menutup matanya sekali lagi. Sepertinya fraksi ledakan surgawi akan kehilangan salah satu murid jenius mereka. Tidak ada yang pernah berpikir bahwa mungkin bagi Zhang Qiling untuk melarikan diri dari makam kekaisaran hidup-hidup. Tetap saja, membobol makam bukanlah masalah kecil dan menarik banyak perhatian di seluruh kota. Sekali lagi, seorang anggota fraksi ledakan surgawi telah membuat nama untuk dirinya sendiri. Namun, masalah ini segera dilupakan karena berita penting lainnya mulai menyebar di kota kekaisaran. Bangsawan lain mengunjungi negara api? Aku sudah lama mendengarnya. Permaisuri bangsa air akan datang. Yup, dikatakan bahwa putaran terakhir tes rekrutmen untuk murid baru Sky Incense Valley akan diadakan di sini di negara api kita. Mungkin ada hubungannya dengan api kalau begitu? Astaga, aku tidak pernah berpikir bahwa akan mungkin bagiku untuk melihat permaisuri air legendaris yang kecantikannya dikatakan tak tertandingi. Dikatakan bahwa permaisuri air ini memiliki sejarah yang kompleks. Dia adalah murid terkemuka dari lembah Dupa Langit dan sekarang menjadi permaisuri bangsa air. Ada juga rumor yang mengatakan bahwa dia adalah putri satu-satunya dari salah satu klan terbesar di dunia. Bagaimanapun, beberapa hari ini pasti akan menjadi peristiwa penting. Lihatlah bagaimana semua pengawal kekaisaran itu melangkah sekali lagi, terlihat sangat tegas. Istana kekaisaran sedang dibangun kembali saat kita berbicara. Sepertinya Kaisar Api sangat menghormati permaisuri air ini. Haha, juga dikatakan bahwa Kaisar Api telah bernafsu padanya untuk waktu yang sangat lama. Hal-hal seperti itu tidak bisa dikatakan. Hati-hati dengan kata-kata yang keluar dari mulutmu. Seluruh kota dipenuhi dengan diskusi tentang kedatangan permaisuri air yang akan datang. Kisah Suke membobol makam dengan demikian dibayangi. Pada saat yang tepat ini, Suke telah menggali lebih jauh ke dalam makam kekaisaran. Setelah melewati mantra pelindungnya yang ke-10, dia tiba di depan seluruh danau magma yang berapi-api. Gru! Seluruh area di sekitarnya adalah kawah alami yang dipenuhi magma yang bergerak kuat di sekitar celah. Suke juga bisa merasakan banyak mantra yang mencegahnya mendekat. Panas dari magma sangat kuat dan uap memenuhi kawah. Bahkan sebelum Suke bisa mendekat, dia sudah bisa merasakan bahaya di depan. Dia kemudian mengerutkan kening dan menyulap sistem, di mana Vena Naga? Ding! Setelah memeriksa, sistem menemukan bahwa Vena Naga telah menjadi sasaran metode penentangan surga dan ditempatkan di suatu tempat di bawah lautan maga ini. Sistem dapat merasakan keberadaan Vena Naga tetapi tidak dapat menentukan lokasi yang tepat. Sistem menyarankan bahwa tuan rumah menyebabkan kesedihan bagi generasi keluarga kekaisaran yang ada untuk mendeteksi lokasi yang tepat dari Vena Naga. Persetan! Suke berteriak dengan marah. Setelah melalui banyak kesulitan dan dengan susah payah tiba di lokasi ini, setelah menghabiskan banyak poin sulit, dia telah ditipu. Vena Naga telah disembunyikan. Siapa lagi yang bisa menjadi pelakunya? Tentu saja itu semua Kaisar Api tua itu. Itu berarti pada titik ini, dia harus menimbulkan rasa sakit pada Kaisar Api dan membuatnya merasa sedih untuk mendeteksi lokasi Vena Naga. Tunggu sebentar. Sistem, apakah kamu bermain-main denganku? Apa itu kesedihan? Kesedihan berarti membuat subjek menangis karena sakit hati dan kesedihan. Hanya ketika seorang anggota keluarga kekaisaran merasakan kesedihan di dalam nadinya, Vena Naga dapat ditarik keluar. Selain ini, tidak ada metode lain. Petik 2. Petik 2. Suke bingung. Jika sistem menginginkan pembuluh darah Kaisar Api sendiri, itu jauh lebih mudah daripada membuat Kaisar Api menangis. Tidak, Flaming Sun Princess harus melakukannya. Tapi untuk membuat gadis itu menangis? Haha, itu akan sedikit sulit. Tidak. Saya pikir mendapatkan Kaisar Api pemakan kotoran akan lebih mudah. Suke menggelengkan kepalanya dan sangat muram. Butuh banyak upaya baginya untuk akhirnya bisa mencapai titik ini di dalam makam hanya untuk diberitahu bahwa Vena Naga hilang di bawah lautan magma ini.
Tunggu, magma. Tiba-tiba, Suke memikirkan sesuatu. Matanya berbinar gembira saat bibirnya melengkung membentuk senyuman. Hehe, vena naga tersembunyi di dalam magma, ya? Aku akan menyedot seluruh danau magma ini hingga kering dan melihat bagaimana kamu bisa tetap tersembunyi dariku. Suke tertawa dingin saat dia berpikir sendiri. Dewa neraka paksa, aktifkan. Ledakan. Pada saat itu, gemuruh keras bergema dari tubuh Suke saat meridiannya meraung. Segera setelah itu, suara menderu terdengar saat Suke mengaktifkan God of Hell's Compulsion dan melompat tepat ke lubang magma yang berapi-api. Ledakan. Lautan magma mulai meledak dalam semburan api saat Suke menyerap seluruh laut sedikit demi sedikit. Magma kadang-kadang akan memercik ke tanah kering dan melelehkan bebatuan di sekitarnya secara instan. Karena ini adalah magma negara api, dengan sumber panasnya berasal dari vena naga, panasnya sama sekali tidak normal dan suhunya mencengangkan. Begitu Suke melompat, kulit kepalanya mulai terbakar dan panas di kulitnya begitu kuat sehingga dia berteriak kesakitan. Bahkan dengan God of Hell's Compulsion, sulit untuk menahan suhu ekstrim lautan magma. Suara mendesing. Suke telah melengkapi dirinya dengan wajah roh dan kerudung bansi untuk melindungi dirinya sendiri karena dia tidak berani meremehkan kekuatan magma cair ini. Jika Suke tidak melengkapi dirinya dengan barang-barang ini sebelum melompat dan hanya mengandalkan God of Hell's Compulsion, tidak dapat dihindari bahwa Suke akan direbus hidup-hidup dan menghadapi kematian. Ledakan. Dengan sepasang baju besi di sekelilingnya, dia bisa merasakan magma cair menjauh dari tubuhnya. Suhu di sekitarnya juga sedikit turun saat dia mulai merasa sedikit lebih santai. Dia bahkan merasa nyaman. Menurut sebagian besar cerita konvensional, protagonis dari cerita itu hampir pasti akan berguling-guling kesakitan saat ia dilahirkan kembali dari api saat tubuhnya ditempa oleh magma. Namun, Suke sangat berbeda dari protagonis konvensional lainnya. Anak ini hanya menikmati aktingnya yang tangguh dan akan melakukan apa saja untuk menghindari rasa sakit dan penderitaan. Dengan sistem dan God of Hell's Compulsion, yang harus dia lakukan hanyalah tetap berada di sekitar magma untuk mulai menyerapnya. Dia pasti tidak akan rela tubuhnya mengalami trauma yang tidak perlu. Oleh karena itu, dengan semua perlengkapan pelindung di sekelilingnya, Suke berendam dalam magma yang hangat dan nyaman dan perlahan-lahan menunggu kemampuannya untuk menyerap sepenuhnya. Ding! Sistem telah mendeteksi bahwa tuan rumah berada di dekat esensi api yang kuat. God of Hell's Compulsion telah mulai menyerap. 1%, 2%, 3%. Angka-angka yang melintas di matanya bergerak cepat. Pada saat yang sama, Suke juga bisa merasakan tingkat magma di dalam lubang ini mulai berkurang. Gumpalan inti Fire Essences mulai berputar-putar di sekitar Suke saat menembus pori-porinya dan memasuki tubuh dan meridiannya. Tak lama, Essences api menyatu di sekitar dantiannya. Essences seperti itu sangat kuat sehingga sekali lagi, tubuhnya dapat ditempa hanya dengan berada di sekitarnya. Selain itu, kekuatan dari Fire Essences dapat memperkuat meridian dan tulangnya. Sejak kesengsaraan di mana Suke berhasil memperkuat tubuhnya dalam kilat, dia menjadi jauh lebih kuat. Seiring dengan kedua kalinya dia menghujani inti bumi, magma dari vena naga negara api, tubuhnya menjadi sangat kuat. Suara retak bisa terdengar dari tulangnya saat retak dan diperbaiki berkali-kali. Setiap kali, dengan menambahkan esensi api di dalamnya. Akar spiritual api di dalam dantiannya menjadi sasaran penguatan serta menjadi lebih kuat dan mulai memancarkan cahaya redup. Ini sangat nyaman. Wajah Suke dipenuhi dengan kepuasan saat dia mulai berenang di dalam magma cair. Tingkat magma di dalam celah mulai berkurang lebih jauh. Beberapa jam kemudian, hanya sepertiga dari total magma yang tersisa dan suhunya tidak setinggi sebelumnya. Sebagian besar sudah diubah menjadi essences dan diserap oleh God of Hell's Compulsion. Mata Suke berbinar saat dia melepas kerudung dan wajah roh bansi. Memang, daging dan tubuhnya telah menjadi kuat dan kokoh. Sampai-sampai dia tidak merasakan sedikit pun rasa sakit meskipun tidak ada armor pelindung. Sepertinya berurusan dengan kaisar api ini, yang aku butuhkan hanyalah satu pukulan untuk memecahkannya. Suke tersenyum sebelum dia menutup matanya sekali lagi, menyerap inti esensi api yang tersisa. Waktu berlalu secara bertahap. Beberapa jam lagi berlalu sebelum pemberitahuan sistem terdengar di benak Suke. Ding! Selamat menjadi tuan rumah. God of Hell's Compulsion telah diserap sepenuhnya. Kamu telah memperoleh kemampuan baru untuk mengendalikan elemen api sepenuhnya. Ding!
Setelah menyelesaikan pemeriksaannya, sistem telah mendeteksi bahwa kemampuan tuan rumah, Budas Virilotus telah ditingkatkan 10% lagi. Selesai. Suke membuka matanya dan agak terkejut. Setiap kali setelah God of Hell's Compulsion berhasil mencapai penyelesaian, dia akan selalu mendapatkan kendali penuh dari elemen masing-masing. Terakhir kali adalah energi listrik. Kali ini, itu adalah api. Itu bahkan menambahkan peningkatan 10% ke Budas Virilotus. Artinya, Budas Virilotus miliknya telah mencapai 40% kemahiran dan dia sekarang bisa mengendalikan 4 api mistis. Hahaha, teratai api 4 warna, bersama dengan buku pembunuh kemuliaan penuh, aku akan bisa membantai Kaisar Api bahkan dengan ki kekaisaran sebagai perlindungan, ya? Suke tertawa penuh semangat. Namun, pada saat berikutnya, senyum membeku di wajahnya. Dia masih berada di dalam magma cair, tetapi God of Hell's Compulsion telah menyelesaikan penyerapannya. Semua esenses api di sekitar sudah tersedot kering tetapi masih ada cukup banyak magma yang tersisa. Persetan denganku. Sistem, bisakah kamu menyedot sisa magma? Mengapa kamu tidak meminjamkan kepadaku beberapa ribu poin tindakan yang sulit? Aku ingin membeli alat penghisap untuk mengeluarkan semua magma. Bagaimana menurutmu? Suke bertanya pada sistem. Sistem kemudian menjawab dengan jelas, tidak disarankan bagi Anda untuk melakukannya. Setelah semua magma disedot kering, Vena Naga akan kehilangan kekuatan dan kemampuan nutrisinya. Ini akan menyebabkan semua ramuan api kejadian layu dan mati seketika. Apa yang kamu bicarakan? Jika magma tersedot kering, Genesis Fire Herb akan layu dan mati? Sial, kenapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Bagaimana jika aku secara tidak sengaja menyerap semuanya? Bukankah itu akan menjadi masalah besar, masalah bagiku? Suke menjawab, sangat terkejut. Ding! Setelah perhitungan yang cermat, sistem menyadari bahwa mustahil bagi God of Hell's Compulsion untuk menyerap semua magma di sini. Oleh karena itu, sistem tidak memberitahu Anda. Petik 2. Suke tidak punya kata-kata untuk diucapkan. Tidak ada pilihan karena sistem sering menahan informasi darinya. Apalagi yang bisa dia lakukan? Ini mendorongnya untuk lebih yakin bahwa dia tidak akan mengembalikan 8.000 poin-poin sulit yang dia pinjam dari sistem. Dia telah mengambil keputusan dan bertekad untuk melakukan apa yang dia inginkan. Namun, Suki juga menerima fakta. Faktanya adalah dia harus berlari keluar, menangkap anjing kaisar dan membawanya ke sini. Dia harus memukul kaisar sampai dia menangis, mengeluarkan darahnya yang sekarang mengandung kesedihan dan memaksa Vena Naga muncul. Kaisar anjing, aku akan memukulmu sampai air mata mengalir di pipimu. Suke berdeham saat dia bangkit dari magma dan berjalan menuju pintu masuk makam. Pada saat yang sama, dia tidak mengetahui hal ini, tetapi ada kepanikan yang terjadi di dalam istana kekaisaran. Ini karena Suke telah sepenuhnya menyedot esensi api dari area sekitar Vena Naga. Ini menyebabkan ki kekaisaran melemah parah karena tidak lagi memiliki esenses untuk ditarik. Pada saat yang sama, Vena Naga tidak dapat mengisi kembali jumlah esensi api dengan cukup cepat. Hal ini menyebabkan kekuatan negara berkurang secara signifikan, menyebabkan negara api menjadi sangat rentan. Kaisar Api dan Putri Matahari terbakar, sebagai bagian dari keluarga kekaisaran, dengan darah kekaisaran yang mengalir di dalam nadi mereka dapat merasakan ini dan wajah mereka menjadi pucat. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku tidak bisa merasakan Imperial Ki lagi? Apakah ada masalah dengan mantranya atau? Tidak, itu tidak benar. Pertanda ini berarti runtuhnya bangsa kita. Hati Kaisar Api bergetar ketakutan, saat dia menyerupai balon kempis dan jatuh ke tanah dengan putus asa. Runtuhnya bangsa, sebagai negara paling makmur di antara 5 negara, apakah akhirnya akan runtuh hari ini? Flaming Sun Princess juga sangat tidak percaya. Dia tidak tahu mengapa ini terjadi tetapi sesuatu mengatakan kepadanya bahwa ini ada hubungannya dengan Suke memasuki makam kekaisaran. Mungkinkah dia berhasil melewati Vena Naga? Tidak, itu tidak mungkin. Vena Naga telah disembunyikan. Tidak ada cara baginya untuk menemukannya. Flaming Sun, cepat kirim seseorang untuk melakukan ritual. Saya ingin mengorbankan sesuatu ke surga, kepada Dewa Api. Negara api saya tidak bisa runtuh seperti ini. Tiba-tiba, Kaisar Api berdiri, mata dan mulutnya terbuka lebar dalam tekad. Ketika Flaming Sun Princess mendengar ini, wajahnya jatuh. Ayah Kaisar, apakah kamu akan? Nyonya ya? Itu benar, tidak ada cara lain.
Kita harus mengorbankan dia untuk melestarikan negara api? Tetapi, tidak ada tapi. Cepat lanjutkan. Permaisuri air akan datang ke kota kita besok. Kita harus menenangkannya dan dengan demikian harus melakukan ritual sekarang. Putrimu mengerti.